Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2 dan pembelajaran 4. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ini namanya Udin. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama-sama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif sudah mulai tumbuh besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa pubertas? Berikut ciri-ciri masa anak-anak dan masa pubertas bagi anak laki-laki. Ciri-ciri masa anak-anak bagi anak laki-laki: yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Suara belum membesar. Yang ketiga, belum tumbuh jakun. Yang keempat, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki: yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara jadi membesar. Yang ketiga, tumbuh jakun. Dan yang keempat, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, ciri-ciri masa anak-anak bagi anak perempuan: yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Suara belum melengking. Yang ketiga, payudara belum membesar. Yang keempat, pinggul belum membesar. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan: yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara jadi melengking. Yang ketiga, payudara membesar. Dan yang keempat, pinggul membesar. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi perbedaan antara masa anak-anak dan masa pubertas. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, Arif dan Udin sedang menonton tarian di televisi. Mereka terkesima melihat gerakan tari kelana topeng. Nah, sekarang ibu tanya, tari kelana topeng itu berasal dari mana ya? Iya, bagus. Tari kelana topeng berasal dari Yogyakarta. Sekarang, untuk lebih jelasnya, ibu akan bacakan teks bacaan tarian kelana topeng. Tari kelana topeng. Tari kelana topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari kelana topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sawendana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari kelana topeng menggunakan busana, di antaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari kelana topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari kelana topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini, sehingga membuat kagum para penonton.
Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang bisa jelaskan informasi apa yang kalian dapat dari teks bacaan yang Ibu bacakan tadi? Informasi dari teks bacaan tersebut yaitu yang pertama, tari kelana topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Yang kedua, tari kelana topeng berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, cerita tariannya diambil dari cerita Panji, yaitu tentang Raja Sewandana yang sedang jatuh cinta. Apakah kalian pernah memperagakan gerak tari tunggal? Ya, sekarang coba amati gerakan tari tunggal berikut ini. Yang pertama, melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Lakukan gerakan 8 kali 2 hitungan. Nah, yang kedua, kaki kanan ditapakkan ke samping, lalu jinjit di belakang kaki kiri. Nah, lakukan gerakan 4 kali 8 hitungan. Nah, itu tadi contoh tarian tunggal yang bisa kalian peragakan di rumah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.